Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di bulan April. Saya percaya bahwa kasih dan perkenanan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda, yaitu kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari hampiri Tuhan dalam penyembahan. Biarlah hati kita terbuka untuk Tuhan, untuk selalu menyembah dan memuji Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan, itu kerinduan setiap umat-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu
Yesus, Tuhan Rajaku. Mari yang wanita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh. Mari gantian pria, Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Bersama-sama ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ku sembah, amin. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Yang percaya Dia Tuhan yang ajaib dan perkasa, Dia Tuhan yang besar. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak yang paling dahsyat meriah bagi Tuhan kita, yang paling meriah. Dimanapun saudara berada, di ruangan-ruangan, di rumah saudara, mari angkat penyembahan. Ini tahun pertumbuhan dan penuaian. Syahadaralaya masih, Syahadaralaya masih, Yesus Tuhan. Dengan wajah kita
Ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, oh Yesus, ya Allah baik, amin. Ya Allah baik, Dia baik baik. Sekali lagi, angkat tangan saudara, katakan ya Allah, ya Sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama sorakan amin. Yang percaya sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang perkasa. Haleluya. Kami menyerahkan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan.
dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan sorak kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Yo! Terpujilah namamu. Haleluya. Mari bersama-sama kita muliakan Dia. Yesus Kristus Tuhan. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan sorak kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan selama Engkau berkenan ditemui. Kami temukan kasih-Mu dan Engkau bukan Tuhan yang jauh dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
yang membutuhkan. Mari cari wajah-Nya Tuhan. Katakan bersama-sama. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari umat-Mu Tuhan. Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, Yesus Tuhan. Ku panggil nama-Mu, Dan Kau dengar jawabku. ku dengar jawab. Makasih. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, oh menara, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Angkat kedua tanganmu, serukan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, oh menara perlindungan. Amin. Katakan Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, menara perlindungan kami, Yesus namanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita tinggikan Tuhan lebih lagi. Mari kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Mari kita katakan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Oh dialah basih, maku dialah basih. Himako dialah basah, handalah baku dialah basah. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dialah basih, maku dialah basih, maku dialah basah, dalam baku dialah basih. Ya handalah baku dialah basih, dialah basih. Haleluya. Shahandalah baku dialah basih. Hiralah basahandalah baku dialah basih maku. Yahandalah baku dialah basih, dalah baku dialah basih, dalah. Oh dialah basahandalah baku dialah basih, dalah. Yahandalah baku dialah basahandalah baku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biar ini menjadi sebuah komitmen kami untuk mengasihi Engkau. Dan kami belajar menuruti firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami dengan firman Rema yang menuntun kami di awal bulan ini untuk menjalani kehidupan iman kami. Terima kasih Bapa. Urapi semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan semua yang melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa bertemu dengan saudara. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang komitmen orang percaya. Kalau kita membaca saudara di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini saudara, Rasul Paulus berkata kepada kita semua saudara, bagaimana dia telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman saudara. Dalam memelihara iman saudara, agar kita bisa bertahan dan setia sampai akhir saudara, dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat saudara. Komitmen adalah suatu kesediaan untuk memberi yang terbaik atas sesuatu keputusan yang kita ambil. Saya percaya sebagai orang percaya tentu kita punya banyak komitmen yang lain. Dalam hubungan dengan keluarga misalkan, dalam hubungan dengan pekerjaan, dalam hubungan dengan pelayanan dan gereja, dan juga komitmen sebagai warga negara. Tapi hari ini saudara, kita rindu untuk belajar bagaimana kita bisa berkomitmen dalam memelihara iman dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mencapai garis akhir dan finish dengan baik sebagai orang percaya. Itu sebabnya kita perlu belajar ada 5 komitmen orang percaya dalam memelihara iman dan dalam rangka pertumbuhan rohani saudara. Yang pertama saudara, kita perlu berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan saudara, dalam Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-5 saudara. Hanya lakukanlah dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dikatakan saudara, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Tuhan ingin supaya kita belajar mengasihi Dia, saudara. Adalah perintah Tuhan untuk kita mengasihi Dia. Dan kasih kepada Tuhan merupakan respon yang sepatutnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Alkitab mengajarkan supaya kita juga bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan juga kekuatan kita. Tuhan ingin supaya setiap kita belajar saudara untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita. Berbicara tentang sebuah komitmen saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan kekuatan. Mari hari ini saudara kita coba mengevaluasi kehidupan kita. Adakah kita masih mengasihi Tuhan seperti pada awal kita berjumpa dengan Dia? Ketika kita pada awal berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami kasih mula-mula. Kasih kita kepada Tuhan begitu dalam dan kita rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Saya rindu supaya lewat proses waktu
kasih itu semakin bertambah-tambah, bukan semakin pudar, tapi kasih itu semakin bertambah-tambah. Dan kita bisa senantiasa mengasihi Dia dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, saudara. Puji nama Tuhan. Biar setiap umat Tuhan belajar mengasihi Tuhan lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Yang kedua, saudara, kita harus belajar berkomitmen untuk beribadah dan mentaati firman Tuhan, saudara. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dengan jelas, saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita belajar untuk tidak menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bahkan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, harusnya kita semakin giat, kita semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-10 berkata, sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dikatakan, saudara, Tuhan ingin supaya kita belajar, saudara, untuk melakukan segala perintah, ketetapan yang disampaikan oleh Tuhan. Selain dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita harus punya komitmen yang sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan dan juga untuk mentaati setiap firman Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, saudara, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di sini, saudara, dikatakan ada dua janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Apa maksudnya hidup saat ini, saudara? Kita jujur katakan bahwa ketika kita ada dalam dunia ini, kita ada dalam pergumulan lepas pergumulan, problem lepas problem, masalah demi masalah. Setiap fase dalam kehidupan kita tidak lepas dengan pergumulan hidup. Kita membutuhkan kekuatan jalan keluar, kita membutuhkan tuntunan daripada Tuhan dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Kita membutuhkan hikmat Tuhan. Kita membutuhkan, saudara, anugerah daripada Tuhan. Itu sebabnya ibadah itu sangat penting. Karena ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kita mendapatkan tuntunan daripada Tuhan. Kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Bahkan Tuhan juga menyediakan mujizat demi mujizat bagi setiap kita. Kehidupan kita diajarkan untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, sudah dikatakan ibadah itu berguna untuk kehidupan kita dalam kekekalan. Karena Tuhan berjanji, saudara, bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi ibadah kita juga berguna untuk masa yang akan datang. Di mana kita tahu bahwa Tuhan menyediakan janji, jaminan kehidupan kekal. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Selain dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya kita membangun kehidupan ibadah kita dengan sungguh-sungguh berkomitmen. Kita tidak jadikan ibadah hanya sekedar saja, tetapi sungguh-sungguh ibadah menjadi prioritas bagi kehidupan kita. Karena untuk inilah Tuhan memerintahkan kepada umatnya, orang Israel, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan juga bagi kita yang hidup dalam zaman perjanjian baru, oleh karya penebusan daripada Kristus Yesus Tuhan, kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus, dan kita beribadah kepadanya dengan cara yang benar, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga ingin, saudara, dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 dikatakan supaya kita tidak lupa ada perintah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah itu bukanlah
perintah daripada manusia atau organisasi atau bahkan juga aturan-aturan gereja. Tetapi ibadah adalah perintah daripada Tuhan. Artinya adalah kehendaknya untuk kita beribadah dan merupakan kerinduan hati Tuhan untuk kita menjalankan ibadah kita. Mari kita punya komitmen untuk beribadah dan juga mentaati firman-Nya. Apalah artinya saudara kalau kita beribadah tetapi kita tidak belajar mentaati firman Tuhan. Mari kita beribadah dan juga mentaati firman Tuhan. Ini komitmen yang kedua. Kalau yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua beribadah dan mentaati firman Tuhan, maka yang ketiga mari kita belajar berkomitmen untuk berdoa saudara. Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kalau kita perhatikan kata kerja dari ayat ini, maka dalam bahasa aslinya menggunakan kata kerja present, sekarang, yang berarti doa harus menjadi sebuah saudara kebiasaan atau gaya hidup. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen saudara untuk kita bisa membangun kehidupan doa kita dan menjadikan doa menjadi sebuah gaya hidup saudara. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk sungguh-sungguh membangun kehidupan berkomitmen dalam doa. Seringkali kita tidak bisa membangun kehidupan doa kita. Kenapa? Karena ada banyak orang suka bergantung kepada diri mereka sendiri. Doa hanya dijadikan solusi terakhir. Atau terlalu saudara sibuk dengan aktivitas dan semua hal-hal sehingga orang tidak bisa tenang di hadirat Tuhan untuk menikmati saudara hadirat Tuhan ketika berdoa. Ataupun juga mereka tidak belajar disiplin, menguasai diri dan tidak bisa mengatur waktu dengan baik sehingga semua yang hanya dipikirkan adalah perkara-perkara daging. Oleh sebab itu saudara, mari kita hari ini belajar untuk bisa membangun kebiasaan berdoa, gaya hidup berdoa. Seperti yang Yesus ajarkan saudara dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dengan kata lain saudara berkomitmen untuk terus berdoa. Selain itu saudara, orang yang berkomitmen dalam doa akan memiliki pengendalian diri yang lebih baik dan pelayanan yang lebih berdampak. Ada contoh dalam perjanjian lama seperti seorang yang bernama Daniel, bagaimana hidupnya sangat berdampak. Dia juga seorang yang berprestasi dalam karirnya. Bahkan ketika dia diperhadapkan dengan ancaman untuk dimangsa oleh singa karena dibuang ke lubang, ke gua singa saudara. Tetapi ketika Daniel berdoa, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan meluputkan semuanya itu. Kita percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang ketiga, kita perlu berkomitmen dalam berdoa. Yang keempat saudara, kita perlu berkomitmen untuk meninggalkan dosa. Ini komitmen yang penting yang harus kita ambil. Dalam Roma pasal 6 ayat 1, 2 dan ayat yang ke-11 berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah-tambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, dosa adalah penghalang utama dalam kehidupan iman kita. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama berkata, saudara, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun, saudara, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sebagai orang percaya saudara, kitab Roma pasal 6 mengatakan bahwa kita telah mati atas dosa. Dengan kata lain kita tidak boleh hidup lagi dalam dosa. Harus ada komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Kita harus berkomitmen untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Karena Yesus
telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita agar kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Roma 6 ayat yang ke-6 mengatakan hal itu. Kita juga telah ditebus oleh Kristus, sekarang adalah hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18 dengan jelas berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara ingat, saudara, dosa adalah penghalang terbesar hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita membuat komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ini komitmen yang keempat, saudara, yang harus kita miliki sebagai orang percaya dalam rangka memelihara iman dan pertumbuhan rohani kita. Yang kelima, saudara, kita perlu berkomitmen untuk memenangkan jiwa, saudara. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan firman Tuhan ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Tuhan Yesus memberikan saudara kepada kita amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi daripada Kristus. Untuk memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan, saudara. Yohanes 4 ayat yang ke-35 mengatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bahkan dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang kedua mengatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Oleh karena itu kita harus berkomitmen untuk memenangkan jiwa. Sudah banyak orang percaya tidak bisa memiliki komitmen untuk memenangkan jiwa karena seringkali kita bersikap apatis, acuh tak acuh, dan juga takut untuk memberitakan Injil. Padahal 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-9 mengingatkan kita betapa menyedihkan dan kasihan mereka-mereka yang tidak mendengarkan Injil karena mereka akan mendapatkan hukuman kekal. Mari saya mengajak setiap saudara hari ini untuk bersama-sama mengambil beban, datang kepada Tuhan, membuat komitmen untuk saudara bisa mempersembahkan hidup. Setelah kita diselamatkan, mari kita belajar untuk berkomitmen membawa kabar keselamatan juga kepada jiwa-jiwa yang lain. Sehingga bukan hanya kita saja, tetapi orang-orang yang belum mengenal kasih anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita, mereka juga bisa diselamatkan. Ini komitmen yang kelima, komitmen untuk memenangkan jiwa. Saudara, hari ini kita belajar 5 komitmen orang percaya. Yang pertama, berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua, belajar untuk berkomitmen beribadah dan mentaati firman. Yang ketiga, berkomitmen untuk berdoa. Yang keempat, berkomitmen untuk meninggalkan dosa. Dan yang kelima, berkomitmen untuk memenangkan jiwa. Biar di hari Minggu yang penuh sukacita ini, mari kita membangun sebuah komitmen yang baru. Dan saya percaya Tuhan akan disenangkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau. Biar kita belajar berkomitmen mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Aku mengasihi, aku mentaati firman-Nya. Belajar berkomitmen untuk berdoa, meninggalkan dosa, hidup dalam kebenaran.
Belajar untuk berkomitmen memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari angkat, katakan menyenangkan-Mu. Mari angkat hati kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau Tuhan. Aku mau berkomitmen untuk mengasihi-Mu Tuhan, lebih lagi beribadah, taat kepada firman-Mu, berdoa intim dengan Tuhan. Oh dialah pasyahandalah bakudalah, berkomitmen untuk hidup benar. Ya handalah pasyahandalah bakudalah. Biar lewat kehidupan kami juga banyak jiwa bisa diselamatkan Tuhan. Ya handalah bakurialah pasyahandalah bakudalah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan. Engkau mengingatkan kami semua hari ini untuk membangun komitmen orang percaya. Biar kami belajar mempraktekkan hal itu Tuhan. Kami percaya ketika kami mendahulukan kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambahkan. Oh dialah pasyahandalah bakudalah. Sucikan Tuhan, ampuni kami, basuh kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan, hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya handalah bakurialah. Hari ini juga kalau ada jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kuasa mujizat Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh pilur-pilur Kristus, sakit penyakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Tuhan memberikan Tuhan pertolongan pemulihan bagi keluarga-keluarga. Tuhan memberikan anugerah sehingga keluarga-keluarga beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan usaha dari anak-anak Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, biar kuasa anugerah hikmat daripada Tuhan, pintu-pintu Tuhan bukakan, juga pintu-pintu pekabaran Injil, pintu-pintu untuk memenangkan jiwa Tuhan bukakan. Kami minta kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh dialah pasyahandalah. Mari katakan sekali lagi, menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara yang mengikuti ibadah hari ini, mari kita mempersiapkan perjamuan kudus. Setiap kali kita mau makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan tentang karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah dikerjakannya karena kasih-Nya, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia diselamatkan dan memperoleh anugerah pengampunan dosa, hidup yang kekal. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus hari ini. Kita nyanyikan, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Mari katakan, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari kita angkat roti ke atas. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persoalan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Darah-Mu Yesus sucikan. Mari kita angkat cawan ke atas. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, membasuh kita, memeteraikan kita, bahkan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan memberkati semua umat-Mu dengan berkat yang terbaik. Seluruh persembahan, persembahan misi pembangunan, ucapan syukur, dan seluruh persembahan untuk pelayanan sosial, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga semua yang sudah melayani hari ini dengan berkat yang terbaik. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah di dalam Kristus Yesus. Penghiburan, kekuatan, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.